anak Anda malas, jorok, ndablek, kasar, jangan-jangan itu mirip orang tuanya. Sebelum kita bahas, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Kami mau bahas tentang anak-anak, biar itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Amin. Salam jumpa kembali dalam Paulus Rahel Ministry. Hati-hati, Anda ditiru oleh anak. Matius 18 ayat 6 firman Tuhan katakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Peribahasa mengatakan buah tidak jatuh dari pohonnya, like father like son. Orang tua adalah role model anaknya. Pada saat seorang anak lahir, maka yang menjadi role model adalah orang tuanya. Ketika anak diasuh oleh asisten rumah tangga atau suster, bahkan tidur dengan mereka, berarti role model anak tersebut adalah asisten rumah tangga atau susternya. Di zaman modern ini banyak orang tua yang super sibuk sehingga anak yang jauh lebih berharga dari berlian, emas dan perak diserahkan kepada orang asuhan. Dampak buruk orang tua atau suster atau asisten rumah tangga yang tanpa sadar itu kita wariskan kepada anak kita. Yang pertama, emosional. Kadang-kadang kita sudah lelah, jenuh dengan pekerjaan, lalu berhadapan dengan anak yang rewel dan menyebalkan. Akibatnya kita meledak-ledak. Ingat, ketika engkau marah, ketika engkau meledak-ledak terhadap anak, ya, pada saat itu jutaan sel otak anak rusak. Usahakan berbicara tenang kepada anak, jangan mengumbar emosionalmu. Karena apa yang engkau tabur, engkau tuai. Ketika engkau membentak, anak sedang belajar daripada engkau. Dan ketika nanti anak berumah tangga, dia punya anak. Dan itu akan menjadi role model bagi anak tersebut. Yang kedua, ya, berbicara kasar. Kadang kita bertanya, kenapa ya anak saya kasar? Kok kalau dibilang ngebentak kita, ngelawan kita, ternyata dia meniru kita atau meniru asisten rumah tangga atau meniru suster. Ketika berbicara kasar itu menimbulkan luka dan dendam di kemudian hari. Misal orang tua berkata, dasar, maaf, kamu bodoh. Dan itu kalau setiap hari diucapkan, itu akan terimprint di otak. Sehingga ketika dewasa dia melamar pekerjaan, aku orang bodoh. Hati-hati dalam berbicara. Yang ketiga, tanpa sadar orang tua, mbak atau suster, ya, mengancam ketika anak itu nggak makan. Nanti laporin polisi lu, nanti kamu di penjara lu. Atau orang tua, kalau anaknya nggak mau makan, nanti mama masukin kamar mandi, mama akan cuciin. Sehingga anak menjadi ketakutan. Ya, anak menjadi ketakutan, tertekan. Akhirnya anak itu nggak punya percaya diri. Jadi hati-hati. Firman Tuhan tadi katakan kalau ada orang yang menyesatkan anak kecil, tenggelamkan ke dalam laut, dikaitkan di batu kilangan. Yang keempat, tanpa sadar orang tua memberi predikat buruk. Ya, misalnya anaknya dikasih predikat yang nggak baik lah. Hati-hati. Misalnya anaknya gemuk, dikasih nama si bogel, anaknya kurus, dikasih nama si cungkring. Dan itu akan terimprint, saudara. Berdampak anak membenci dirinya sendiri. Atau si cipluk, karena apa? Giginya tonglos. Akhirnya apa? Dia berdampak, aku cipluk, diriku jelek, nggak cantik, ya, bodoh. Nanti nggak ada laki-laki yang mau. Akhirnya terimprint. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Lalu ada orang tua hanya bereaksi ketika anak berbuat buruk. Misalnya nilai sekolahnya nilainya 4. Dasar kamu anak bodoh. Anak itu terluka. Tapi ketika anak itu pulang, mama aku dapat nilai 10. No respon. Anak nilai jelek diantem. Anak nilai bagus tidak diapresiat. Sehingga anak
males, ya, nilai baik, nilai buruk sama aja, nggak ada appreciate. Hati-hati saudara. Jadi pada hari ini saudara, setiap perkataanmu harus dipertanggungjawabkan. Kalau engkau ingin pohon keluargamu baik, ya, engkau harus memberikan satu teladan yang positif supaya anakmu benar-benar menjadi anak tunas pohon zaitun, anak seperti pohon kelapa yang berguna bagi masa depan keluarga, juga bagi masa depan bangsa. Untuk minggu depan saya akan bahas ya bagaimana topik-topik bahasan-bahasan selanjutnya, bagaimana engkau memberikan satu model kepada anakmu. Hari ini cukup sekian, akan dilanjut pembahasan di topik yang akan datang, yang akan ada di link di bawah ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami ingin menjadi role model yang baik bagi anak kami, sehingga anak kami akan menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih, kami percaya anak kami akan seperti tunas pohon zaitun, seperti anak panah di tangan pahlawan, menjadi berkat bagi keluarga, juga bagi nusa dan bangsa. Dalam nama Yesus. Amin.